Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Septi Afriani. Gimana nih kabarnya teman-teman? Sehat-sehat selalu kan? Masih semangat kan belajar SKB-nya? Semangat terus. Oh ya teman-teman, kali ini kita akan membahas lanjutan prediksi yang part 2. Sekarang yang part 3 ya teman-teman. Soalnya itu nanti berisi soal-soal kalor, gerak jatuh bebas, konversi suhu, momentum, massa jenis, hukum Kepler, dan planet. Oke, langsung aja teman-teman. Soal nomor 1, perhatikan grafik pemanasan 0,5 kg es berikut ini. Jika kalori jenis es 2100 Joule per kilogram derajat Celcius, kalori lebur es 336.000 Joule per kilogram, dan kalori jenis air adalah 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, maka kalori yang dibutuhkan dalam proses A sampai C adalah titik-titik. Nah, jadi itu kita lihat dulu nih teman-teman grafiknya dari A sampai C kan. Kalau dari A sampai B itu kan ini loh, suhunya naik, ya kan? Suhunya dari negatif 3 jadi 0, di sini tuh 0. Dari B sampai C suhunya tetap 0, tapi berubah wujud gitu. Jadi tuh ini tadinya tuh masih es, suhunya segini, terus naik tuh sampai 0. Habis itu udah 0, esnya tuh mencair semuanya jadi air di sini. Jadi di sini itu udah air semua teman-teman. Oke ya, masanya 0,5 kg. Terus kalor jenis esnya 2100, kalor lebur esnya 336.000. Nah, pertanyaannya tuh ini Ki A sampai C. Jadi kita cari dulu dari Ki A sampai B, terus cari Ki B sampai C. Untuk A sampai B itu kan digunakan untuk menaikkan suhu. Jadi kalau untuk menaikkan suhu kita pakainya yang ini teman-teman, yang MC delta T macet. M kali C-nya kali perubahan suhunya. Masanya 0,5, CS-nya ini ya teman-teman. Jadi kita pakainya S teman-teman, bukan air tapi pakai S. Yang ini suhu airnya 0, suhu awalnya negatif 3 jadi 0, min 3, atau jadi 0 plus 3 ya, 3. Dari negatif 3 sampai 0 kan perubahan suhunya 3 derajat ya teman-teman. Ini dikali hasilnya 1050 kali 3, 3150 Joule. Sekarang untuk yang B sampai C itu kan suhunya tetap di sini nih. Ini kan garisnya lurus. Nah, digunakan untuk ngapain tuh si kalor? Untuk merubah wujudnya. Berarti kita nggak pakai yang ada delta T-nya teman-teman, cuman pakai yang masanya kali kalor leburnya, karena untuk meleburkan es. 0,5 kali 336.000 ya teman-teman. Ini hasilnya 168.000. Nah, kalau A sampai C tinggal dijumlah deh. Berarti QAB plus BC. Jadi hasilnya 171.150 Joule. Berarti jawabannya yang ingat ya teman-teman, ini untuk merubah suhu, ini untuk merubah wujud. Soal nomor 2. Sebuah bola bermassa 0,5 kg jatuh bebas ya teman-teman, dari atas gedung. Bola mencapai tanah dalam waktu 2 sekon. Tinggi gedung tersebut adalah berapa meter nih? Nah, waktunya tuh ini 2 sekon ya teman-teman. G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan hanya ini ketinggiannya berapa. Nah, kita ingat dulu nih persamaan pada GLBB kan ada 3 tuh. Nah, yang diketahui T dan G kita butuh H. Berarti kita pakainya yang apa? Yang ada T-nya? Yang nomor 3. Tapi nanti S-nya diganti jadi H, A-nya jadi G. Gitu ya teman-teman. Ini nih berubah. Ini kan karena jatuh bebas kecepatan awalnya tuh 0. Contohnya tuh kayak buah kelapa jatuh dari pohon. Kan itu tadinya diem tuh. Jadi kecepatan awalnya 0. Ini plus setengah, A-nya itu diganti jadi G. Ini plus T kuadrat, tetap T kuadrat ya. Terus berarti ini 0 kan gak usah ditulis ya. Setengah kali 10 kali ini T-nya tadi 2 kuadrat ya. Hasilnya 20 meter. Berarti jawabannya yang A. Soal nomor 3. Segelas air dipanaskan dari suhu 77 Fahrenheit sampai dengan 122 derajat Fahrenheit. Perubahan suhu tersebut sama dengan titik-titik Reaumur. Nah, kalau dari Fahrenheit ke Reaumur tuh kita cari dulu. Ini tuh
berapa reamur sih? Ini berapa reamur gitu. Yang ini dulu. Kan berarti kalau dari Fahrenheit kita kurangin dulu kan. Ini ya teman-teman ingat dikurangin dulu, dikurangin 32 dikali mau ke reamur jadi kali 4 per 9. Ini 9-nya dari Fahrenheit, ini yang reamur. Berarti ini kurang ini 45 kali 4 per 9, ini dengan ini dicoret, hasilnya berapa? 5. 5 kali 4, 20. Untuk yang T2-nya 122 dikurangin 32 kali 4 per 9-nya sama teman-teman. Ini dikurangi jadinya 90 kali 4 per 9. Ini dengan ini dicoret, hasilnya berapa? 10. 10 kali 4, 40. Berarti perubahan suhunya berapa tuh? 40 dikurangin 20, jadi 20 derajat reamur. Jawabannya yang C. Soal nomor 4. Sebuah bola bermassa 500 gram bergerak dengan kelajuan 36 km per jam. Momentum batu tersebut adalah titik-titik kilogram meter per sekon. Nah, ini tuh kita tulis dulu tuh. Yang diketahui kan tadi masanya ini 500 gram. Jadikan ke kilogram. Jadi kan dibagi 1000 tuh. Hasilnya 0,5. Terus ini 36 km per jam diubah ke meter per sekon. Ini 36 km kan sama aja 36.000 meter. 1 jam itu 3.600 sekon. Nah ini nolnya kita coret. Berarti kan 360 bagi 36 hasilnya 10. Pertanyaannya P-nya momentum. Teman-teman masih ingat lah ya momentum itu apa? Kesukaran menghentikan benda yang bergerak yang diukur dengan massa dan kecepatannya. Jadi P-nya itu sama dengan M kali V, masanya kali kecepatannya. Masanya 0,5 kali kecepatannya 10, hasilnya 5 kg meter per sekon. Berarti jawabannya yang E. Soal nomor 5, perhatikan tabel massa dan volume dari 3 benda berikut. Ini ada benda A, B, C dengan masanya masing-masing dan volumenya masing-masing di tabel ini ya teman-teman. Jika ketiga benda tersebut dimasukkan ke dalam air yang massa jenisnya 1000 kg per meter kubik, posisi benda yang benar adalah titik-titik. Nah, kita hubungannya dengan massa jenis ya teman-teman. Ini massa jenis kan massa per volume. Jadi itu kalau teman-teman lupa tuh lihat satuannya. Nah, ini kan massa. Ini kan satuannya kilogram itu massa, satuannya yang meter kubik itu kan volume. Jadi massa bagi volume. Kita hitung dulu tuh yang benda A. Berarti kan 12 bagi 0,06. Hasilnya 12 bagi 6 kan 2, nolnya 3. Ini naik ya teman-teman, jadi ini 2000. Yang benda B itu 6 bagi 0,006, hasilnya 1000. Untuk yang benda C 12 bagi 0,0016, hasilnya 7500 kg per meter kubik. Nah, terus gimana nih kita taunya bendanya melayang, mengapung, apa tenggelam? Ini, ketika rho bendanya lebih besar dari rho fluidanya, dalam hal ini kan air dicelupin ke air tuh, maka akan tenggelam. Ini kan lebih besar tuh, 2000, sedangkan ini tuh 1000, berarti kan lebih besar. Bakal tenggelam, jadi tuh benda A-nya bakal tenggelam. Ini otomatis salah. Salah gitu ya teman-teman. Nah, terus yang ini juga salah. Yang ini juga salah. Nah, yang ini juga salah. Berarti otomatis yang B. Ya kan? Kita hitung dulu coba yang benda B. Rho bendanya itu sama. Berarti kalau misalnya sama, harusnya benda B itu melayang. Jadi itu semuanya tercelup tapi nggak di dasar. Kalau yang benda C, rho benda lebih besar daripada rho air. Berarti kan tenggelam tuh. Berarti benda C juga tenggelam. Berarti benar tuh jawabannya yang B. Soal nomor 6. Pernyataan yang benar mengenai hukum 2 Kepler adalah titik-titik. Oke, kita cek dulu ya teman-teman. Opsi A, kuadrat periode revolusi planet berbanding lurus dengan pangkat 3 jarak rata-ratanya ke matahari. Ini tuh hukum berapa teman-teman? Hukum 3. Jadi periodenya itu kuadrat, jaraknya itu pangkat 3. Ini tuh hukum 3. Yang B, semua planet bergerak pada lintasan elips mengitari matahari dengan matahari berada di salah satu fokus elips. Ini tuh hukum 1 ya teman-teman, pada lintasan elips. Semua planet bergerak pada lintasan lingkaran, jelas salah ya teman-teman. Pangkat 3 periode, pangkat 3 tuh berarti salah. Yang E, dalam selang waktu yang sama, suatu garis khayal yang menghubungkan matahari dengan planet menyapu luas juring yang sama. Berarti jawabannya yang E.
Soal nomor 7, pasangan planet dan ciri-ciri yang benar adalah titik-titik. Nah, ini tuh ada beberapa ya teman-teman. Yang opsi A, Uranus, orbitnya antara Saturnus dan Neptunus. Uranus tuh bener ya teman-teman, antara Mervebu, Mayusa, Unep. Berarti kan di antara ini benar nih, ini benar. Jupiter memiliki diameter yang paling besar. Ya bener ya teman-teman. Nah, berarti kan jawabannya nanti yang A. Coba kita lihat. Kalau yang bumi memiliki satu satelit bernama bulan tuh bener. Kalau Mars temperaturnya tinggi karena efek rumah kaca. Ini salah ya teman-teman. Ini tuh yang efek rumah kaca yang mengandung CO2 tuh harusnya apa? Harusnya Venus, bukan Mars. Venus terletak antara bumi dan Jupiter, ini jelas salah ya teman-teman. Merkurius planet terdekat, ya bener sih kalau yang ini. Neptunus planet terjauh, benar. Atmosfer Saturnus dari oksigen tuh salah ya teman-teman, harusnya amoniak dan metana. Jadi gitu teman-teman, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Teman-teman semangat terus ya belajar SKB-nya, semoga teman-teman bisa lolos SKB-nya. Amin. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lain biar teman-teman yang lain juga mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih teman-teman.